Ya pemirsa, dari tahun ke tahun jumlah konstituen Morgan Stanley Capital International atau MSCI Indonesia ini terus menyusut. Artinya dibandingkan dengan saham yang masuk, masih lebih banyak saham yang keluar. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih soal bobot saham Indonesia yang berkurang, kita ulas dulu ya apa itu MSCI. Kita lihat ya, apa itu MSCI? Ya, MSCI merupakan indeks saham dan obligasi dari lembaga riset Morgan Stanley. Sebagai salah satu indeks acuan investor, indeks ini banyak digunakan sebagai acuan manajer investasi dunia sebagai dasar pemilihan aset. Indeks MSCI ini terpopuler adalah MSCI World Index yang di dalamnya mencakup emiten-emiten dari berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, MSCI ini juga mengeluarkan indeks-indeks seperti MSCI Emerging Markets Index untuk negara-negara berkembang. Indeks ini pemirsa memiliki kepercayaan yang kuat nih di mata investor sebab mampu memberikan imbal hasil. Dalam industri keuangan, MSCI memiliki peran penting di mana kredibilitas MSCI membuat reksadana indeks banyak mengacu kepada aset pilihan MSCI. Oke, nah kita sekarang lihat tujuannya apa? Tujuan indeks ini adalah yang pertama mereplikasi kinerja indeks tertentu. Kemudian yang kedua terdapat institusi yang mengacu pada MSCI dengan mencoba mencocokkan dan mengelola portofolionya. Jadi investor juga dapat membeli reksadana indeks tanpa memerlukan dana yang besar. Investor dapat membeli indeks MSCI melalui ETF atau reksadana indeks yang disediakan oleh manajer investasi, platform perdagangan online, dan juga melalui broker saham. Indeks MSCI seringkali menjadi perbincangan nih akibat pilihan sahamnya dari berbagai negara, industri, kapitalisasi pasar, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, investor global akan mengacu pada indeks MSCI sebagai emiten pilihan awalnya. Nah, sekarang kita lihat ya bobotnya. Kalau kita lihat nih dari data yang ada di slide, terlihat bahwa jumlah konstituen Morgan Stanley Capital International Indonesia terus menyusut, di mana pada akhir 2024 bobot saham Indonesia menurun dari 2,2% menjadi 1,5%. Dari data yang ada saat ini dimulai dari tahun 2019 di mana yang masuknya ada 2, kemudian yang keluar 1, jumlahnya 28. Sementara kalau kita lihat di tahun-tahun berikutnya, ini stagnan ya, 22 sampai di tahun 2024 hanya ada 20 saham saja. Di mana kalau kita lihat ada yang masuk tapi yang keluar juga lebih banyak. Di tahun 2025 ini di mana masih periode bulan Februari hingga Maret 2025 ini periode yang pertama, belum ada yang masuk bahkan malah keluar. Ada 3 saham yang keluar hingga saat ini jumlahnya adalah sebanyak 17 saham Indonesia yang ada di dalam MSCI. Jadi dalam rebalancing pertama tahun ini pemirsa, kita lihat lagi untuk slide yang keempat, di mana periode Februari hingga Mei 2025, MSCI ini tidak menambahkan saham baru ke dalam konstituennya. Malahan mengeluarkan 3 saham dari kategori large cap, yaitu PT Merdeka Copper Gold Tbk dengan kode saham MDKA, kemudian ada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dengan kode saham INKP, serta PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Dari 3 yang dikeluarkan ini, MDKA dan INKP turun tahta masuk ke kategori small cap. Sementara Unilever tak dimasukkan lagi menjadi penghuni MSCI. Nah, pengumuman daftar saham ini memang masih ada kemungkinan untuk berubah nih hingga tanggal 28 Februari nanti atau pekan depan. Di mana susunan indeks ini akan berlaku secara efektif pada 3 Maret 2025 mendatang. Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat secara historis pemirsa saham-saham yang masuk dan keluar dari penghuni MSCI, di mana kita lihat di tahun 2019 ini ada 2 yang masuk, kemudian ada 1 yang keluar. Di tahun 2020 hanya ada 2 yang masuk, MDKA dan Tower, di mana yang keluarnya ternyata ada banyak, ini ada 8 saham. Di 2021, seimbang ada 3 yang masuk, ada yang 3 keluar, sementara langsung saja kita lihat ke yang 2025, tidak ada yang masuk, malah ada yang keluar ya, MDKA, INKP, Unilever. Kalau kita lihat memang secara per tahunnya, ada saja yang masuk dan lebih banyak yang keluar begitu. Nah, rebalancing indeks MSCI ini tentu menyita perhatian pasar ya pemirsa, apalagi setelah 3 saham emiten grup Prajogo Pangestu ini tidak masuk menjadi konstituen MSCI Indonesia Investable Market Index pada review Februari 2025. Saham-saham yang dimaksud ini adalah yang pertama ada PT Barito Renewables Energy Tbk dengan kode saham BRAND,
Kemudian ada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode saham cuan. Dan yang ketiga adalah PT Petrosi Tbk dengan kode saham PTRO. Sejumlah investor yang kecewa ini bahkan melepas kepemilikan sahamnya yang akhirnya menyeret IHSG ke bawah 7.000 sejak tanggal 6 Februari 2025. Baik, nah ini selain memengaruhi IHSG, rebalancing index MSCI ini juga menunjukkan betapa dinamisnya pasar saham Indonesia. Meski saham-saham tertentu keluar dari MSCI, nah hal ini juga memberikan peluang nih bagi saham-saham lain untuk meningkatkan kredibilitasnya di mata investor global. Nah, jadi bagi para investor, penting untuk terus memantau perkembangan sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk portofolio Anda.